94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pada kesempatan hari ini. Sekarang hari Rabu 3 Februari 2021 kita masih bersama di acara Lintas Makassar Pagi, sesi dialog interaktif. Jangan lupa pendengar bahwa kami juga pada pagi hari ini tidak hanya live di program Mas 1 RRI Makassar, kami hadir juga di medsos kami di YouTube ya, di RRI Makassar. Kemudian di fanpage juga ya, Facebook ya, Pro 1 RRI Makassar. Jadi pada pagi hari ini Anda bisa mengikuti perbincangan live kami bersama dengan Walhi Sulawesi Selatan. Sebentar saya juga dengan narasumber akan menghadirkan, beliau nggak bisa lewat telepon sebentar ya, dari Kepala Biro Gakum Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, Bapak Dodi. Sebentar kita akan live bersama beliau, Bapak Dodi Kurniawan, Kepala Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Dan baik, kita berbicara pendengar ini masalah illegal logging yang marak di masa pandemi. Ini catatan dari jurnal Celebes mengatakan bahwa di Sulawesi Selatan ternyata ada yang menggunakan kesempatan untuk coba-coba bagaimana melakukan tindakan kejahatan di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup. Nah, tentunya kita tahu pendengar akibatnya ketika ini dibiarkan, tidak dilakukan upaya penanganan secara dini yang lebih serius, pastinya akan sangat-sangat membahayakan bagi lingkungan hidup kita. Terutama apabila hutan-hutan tersebut masuk dalam kawasan konservasi, masuk dalam kategori hutan lindung yang sama sekali tidak boleh dilakukan proses perembahan di situ. Ini sangat membahayakan sekali ekosistem. Nah, maka dari itu inilah yang akan kita coba perbincangkan pendengar untuk pada kesempatan pagi hari ini dalam diskusi kita di dialog interaktif ya, yang akan mengangkat topik ini mengenai pembalakan liar, illegal logging yang marak selama masa pandemi. Saya sudah bersama dengan Ketua Walhi Provinsi Sulawesi Selatan, Bung Al-Amin, sambungan langsung lewat Zoom. Halo, Bung Al-Amin. Waalaikumsalam, halo. Apa kabar? Waalaikumsalam, halo. Alhamdulillah saya baik. Sehat ya? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah sejauh ini. Seperti saya lihat nih. Sejauh ini masih sehat. Oke, Bung Al-Amin, ini kita bahas ternyata ada yang di masa pandemi ini, ada yang coba-coba memanfaatkan situasi begitu. Bagaimana kita melihat ada data dari jurnal Celebes, ini mungkin mitra juga dari Walhi, bagaimana yang mengamati lingkungan hidup ya. Kasus pembalakan liar ternyata cukup marak ini selama masa pandemi. Bagaimana Bung Al-Amin melihat ini? Ya, saya kira riset itu berangkat dari hasil pemantauan yang cukup panjang, penelusuran yang cukup panjang ya, dilakukan oleh kawan-kawan jaring, jurnal Celebes dan jaring ya, termasuk kami juga. Kalau yang terbongkar oleh itu adalah bahkan pelakunya adalah anggota DPRD kabupaten. Beberapa pemberitaan terakhir memberitakan bahwa salah satu pelaku pembalakan hutan di Sulawesi Selatan salah satunya itu anggota DPRD kabupaten periksa dan sekarang sudah diperiksa oleh Kapolda dan ditetapkan sebagai statusnya sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau dilihat dari tren atau peristiwa yang terjadi, kelihatannya memang pelaku pembalakan liar itu sangat memanfaatkan situasi di mana PSBB. aktivitas di mana sekarang mulai terbatas gitu ya. Jadi di saat kita terbatas, aktivitas kita mulai dibatasi, kepolisian juga mulai membatasi diri karena pandemi.
pelaku illegal logging ini kemudian memanfaatkan situasi ini untuk merambah secepatnya dan sebanyak-banyaknya hutan. Ini kemudian kabarnya masyarakat sekitar turut dimanfaatkan dalam hal ini begitu, Bung Alamin. Ya, kalau saya memang itu yang terjadi. Karena begini, Mas. Pandemi itu menekan sendi-sendi ekonomi rakyat, ya, menekan pendapatan rakyat saat ini. Jadi saat ini bukan hanya negara yang merasa kebingungan dengan minimnya pemasukan, tetapi rakyat juga kini cukup mengalami dampak yang luar biasa akibat pandemi ini. Nah, para pelaku illegal logging kemudian memanfaatkan situasi ini dengan membujuk dan merayu warga dengan harapan atau dengan iming-iming uang begitu, hasil keuntungan yang cukup baik, sehingga kemudian pelaku warga turut serta dalam aktivitas illegal logging itu. Jadi sebenarnya jujur saja saya tidak berani untuk menyalahkan warga atau rakyat. Situasi yang serba sulit bagi masyarakat. Yang krusial, yang serba sulit. Tetapi yang harus saya salahkan adalah kurangnya atensi atensi penegak hukum, atensi negara dalam konteks melindungi dan menyelamatkan hutan yang ada di. Ini kan sebetulnya Bung Alamin sebuah masalah yang sangat-sangat serius sekali begitu. Sudah lama terjadi hal-hal yang seperti ini. Bukan kita katakan bukan merupakan barang baru lah seperti itu ya. Nah, kita lihat bagaimana kemudian kerusakan ekosistem hutan yang terjadi karena mungkin adanya kasus-kasus yang seperti ini juga yang tidak terpantau begitu. Nah, bisa saja kemungkinan hal ini terjadi apabila kemudian ini boleh dikatakan terkesan dibiarkan, ataukah kemudian tidak ada upaya yang sangat serius atau extraordinary untuk melakukan tindakan-tindakan supaya jangan kasus-kasus seperti ini dengan alasan PSBB, dengan alasan pandemi, kemudian pengawasan yang kemudian sedikit dilonggarkan begitu. Bagaimana mungkin menurut pendapat Bung Alamin sendiri? Saya setuju, Bang. Saya setuju bahwa ini memang saya kira penegak hukum, Gakum, Polda, semua pihak yang berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hutan itu harus bekerja non-stop. Rakyat biarkan dia merenggangkan, mengurangi aktivitasnya, mengingat dia harus menjaga dirinya dari ancaman penyebaran virus COVID-19, tapi penegak hukum itu harus cerdik, harus pintar mengatasi, mensiasati di tengah pandemi, tetapi sistem perlindungan terhadap atau mekanisme perlindungan terhadap wilayah-wilayah lindung kita itu tetap terjaga. Jangan karena ini PSBB, karena ini pandemi, semua ikut membatasi diri sehingga penegakan hukum pun dibatasi gitu. Nah, saya kira ini penting sekali untuk disampaikan ke publik agar publik juga terus menyoroti kinerja penegak hukum kita yang kupikir cukup menurun di masa Bung Alamin, kalau kita mungkin terlihat terkait dengan jumlah personil dari dalam hal ini penegakan hukum, terutama mungkin Satuan Polisi Pengamanan Hutan ini bagaimana? Apakah perlu ditambah begitu dengan luas lahan hutan kita yang begitu besar, begitu banyak, tetapi kemudian penjaga-penjaga ini, jagawan ini kan di daerah itu ada disebut dengan KPH ya, untuk pengelola hutan. Jadi KPH itu yang dimandatkan oleh undang-undang untuk melindungi, menjaga dan mengelola kawasan hutan. Nah, yang problem adalah memang bukan persoalan pada personilnya, bukan persoalan pada sumber dayanya. Persoalannya ada pada operasionalisasinya. Banyak teman-teman yang curhat juga ke kami, Pak. Jadi mereka itu kasihan. Sekarang anggarannya dibatasi, dikurangi, biaya operasionalnya itu dikurangi, bahkan ditiadakan sama sekali. Bagaimana dia mau aktif berdiskusi dengan rakyat? Bagaimana mereka mau dia diskusi dengan warga? Mau datang ke kampung-kampung melihat hutan? Kalau biaya operasionalnya dibatasi, biaya operasionalnya dikurangi.
bagaimana Gakum KLHK mau terjun bebas, mau terjun cepat bekerja untuk kesana kemari memantau hutan-hutan kita dari ancaman illegal logging kalau operasionalnya, biaya operasionalnya dikurangi, dibatasi dan direfocusing ke COVID semua. Jadi memang jangan juga direfocusing gitu loh. Tapi anggaran-anggaran yang sangat krusial bagi perlindungan dan penyelamatan ekosistem genting kita. COVID tanangin COVID, tapi jangan lupa kemudian juga bagaimana lingkungan hidup juga begitu, tidak bisa dilupakan begitu ya. Betul. Biaya operasional KPK ini tetap diperhatikan. Ya. Mas Alamin, saya sudah bersama dengan Kepala Biro Gakum ya. Ini Kepala Biro Gakum, Kepala Balai Biro Penegakan Hukum, Bapak Dodi Kurniawan dari KLHK. Pak Dodi. Ya, terima kasih. Ya, Pak Dodi bisa mendengar tadi suara dari Pak Alamin dari Walhi? Iya, sahabat saya itu. Pak Amin kenal sekali dan sangat fokus untuk memperhatikan lingkungan kita. Terima kasih dukungannya Pak Amin. Tadi saya dengar sedikit. Saya baru masuk, tapi alhamdulillah beliau sangat tahu nih kondisi kinerja kita. Ini yang terjadi Pak Dodi, yang saat ini terjadi bahwa pandemi rupanya ada yang coba-coba memanfaatkan situasi begitu ya, dengan upaya pembalakan liar. Ini berdasarkan data-data dari teman-teman jurnalis juga, ini kan ada data dari Walhi juga yang ini harus kita pantau secara serius, kita sikapi secara serius supaya ini jangan sampai kemudian dengan alasan pandemi ini ada coba-coba melakukan coba-coba untuk merusak lingkungan kita begitu. Kemudian juga ini mempertanyakan, janganlah kemudian disoroti Pak Alamin tadi masalah anggaran, jangan masalah anggaran pandemi ini kemudian juga mengurangi bagaimana kinerja dari petugas-petugas Gakum yang ada di lapangan ini untuk bisa menangani serius ya masalah pembalakan liar ini, Pak Dodi. Iya, benar sekali. Saya terima kasih nih, memang ada perhatian dari teman-teman semua. Setelah saya berada di sini tahun 2019, 2020, saya mencoba menggalang semua pihak, itu kepolisian, kemudian tentara, apalagi teman-teman NGO yang tentunya memperhatikan lingkungan dan kehutanan ini. Dan menarik di situasi COVID ini, saya sama sekali tidak mengendorkan tim saya, biarpun kami sering disampaikan ini lockdown. Ternyata kita juga tidak bisa menunggu kejahatan itu, malah saat lockdown ini menjadi. Kita lihat itu ada upaya, memang kesempatan. Betul Pak, saya dengar teman-teman sudah sangat merhatikan. Saat lockdown ini kesempatan orang berbuat, karena orang berpikir kita tidak akan bisa melakukan, karena kita akan terhambat oleh pelaku ini dengan cara disebut, kalian keluar tuh pakai nggak bisa ini, kita nggak bisa berkumpul rame-rame gitu ya. Ini jadi kesempatan, betul, saya setuju sekali. Namun demikian, selama kita mau bekerja, saya yakin masih banyak orang-orang yang peduli seperti Walhi, teman-teman NGO, memerhati lingkungan, semua masyarakat juga, pemerintah daerah juga. Nah, yang saya rasakan memang saat ini ada kondisi yang sulit bagi masyarakat dengan kehidupan sekarang, dengan kesempatan mencari yang mudah ya, cara mudah untuk mendapatkan uang dengan cara nebang saja keluar dapat uang. Ini satu kelemahan. Yang kedua, kebutuhan akan barang ini atau kayu ini sangat tinggi di Makassar dan seluruh Sulawesi ini, karena memang kita lihat kebutuhan itu bukan saja untuk pembangunan daerah, tapi pembangunan rumah-rumah penduduk itu yang banyak dari kayu. Di daerah-daerah banyak dari kayu. Betul, sangat dibutuhkan. Nah, ini perlu dicari solusinya juga. Jangan sampai hanya penegakan hukum. Jadi saya berpikir menarik ini, gimana caranya? Ini saya coba merubah. Kita punya hutan gitu ya. Hutan bisa dikelola hutan produksi misalkan. Kita kelola kayunya itu dikumpulkan, kemudian dikelola, dibuat industri kayu khusus untuk sumber bahan baku daerah, bisa Pemda daerah. Salah satu solusi, ini beli kayunya contohnya di satu tempat di Pemda, misalkan nanti ada bulognya, kayak beras ya ada bulog ya. Kalau kita ada kayu misalkan, kayu itu di hutan produksi kita, berapa jumlahnya, nanti dibuat betul-betul dikelola benar, nanti ditampung oleh negara dulu, misalkan ya, asal ini contoh. Nanti yang belinya aman gitu ya, masyarakat beli pun tidak perlu dicari-cari, dikejar-kejar, karena memang sudah dikelola benar, tata kelolanya benar. Nah, ini memang menegakkan hukum yang kami lakukan ini hanya sebatas memberikan efek jerah sesaat menurut saya itu. Waktu bisa kembali lagi, karena tidak ada kesempatan untuk mencari bahan baku itu. Ya, akhirnya mencari bahan bakunya yang ilegal.
Yang harusnya tadi ada tempatnya, ada izinnya. Nah, di situ tempat belinya harusnya gitu. Industri yang ada, kita tempat yang sah, itu tempat belinya. Tapi karena memang harganya mahal, kalau misalnya industri bisa, atau sumber bahan bakunya sulit, sehingga industri juga bermain cantik di sini. Ada modus operandi. Iya. Ya kan dia punya industri namanya ada, tapi sumber bahan baku dia cari dari mana saja. Oke, ini kan Pak Dodi, mohon maaf, ini kan juga sempat menjadi pertanyaan. Ini bagaimana para pemegang HPH ini yang kemudian banyak yang menyalahgunakan hak yang mereka miliki begitu. Sejauh ini bagaimana kemudian evaluasi dari pemegang-pemegang hak pengelolaan hutan atau HPH? Iya, kalau saya masih berharap, kan ini ada bidang-bidangnya, Mas. Bidang-bidangnya itu dinas provinsi punya tata pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Ini tugasnya bisa melakukan pengelolaan, penataan kawasan hutannya di mana lokasi izin-izin dan disetujui oleh negara. Dan yang seperti HPH contohnya. Di kita kecil sekali HPH di Sulawesi Selatan, kecil sekali. Dan hampir menurut saya itu dikelolanya masih yang ini. Tapi kalau dari pantauan dari mungkin datanya, apakah yang pelaku illegal logging ini nggak ada yang dari pemilik HPH ini, Pak Dodi? Ya, saat ini kita belum dapat ada pelaku utamanya itu ya, tapi mungkin kita ke depan akan kita pelajari. Contoh misalkan industri yang punya industri, kemudian dia tidak punya sumber bahan baku yang sah, itu bisa kita pelajari apakah indikasinya dia nampung barang-barang yang kayu-kayu dari hasil kejahatan, atau dia modus dia memanfaatkan masyarakat lokal, sehingga seolah masyarakat lokal itu dimanfaatkan bahan bakunya dia yang bawa dan ngambilnya. Nah, kalau untuk HPH kita cuma sekarang saya punya datanya sangat kecil sekali, karena dia juga kegiatannya tidak ada, hampir tidak ada. Contoh ya Nutani gitu. Ya, oke. Yang mengelola Nutani itu juga ya produksinya saya belum lihat datanya. Kemarin kita lihat dari lapangan aktivitas mereka juga sangat kecil sekali menurut saya itu dalam kegiatan itu, dan banyak dirambah kawasan hutannya. Dan kita juga dukung mereka, ada satu kasus kita tangani di Indotani yang itu dekat air terjun. Saya kira itu bahaya kalau tidak dihentikan. Nah, ini kita lakukan bantu mereka di Indotani. Nah, ini HPH kita kecil sekali, Mas. Jadi yang banyak ini adalah kawasan hutan yang belum dikelola. Ini yang bahaya itu di situ. Belum dikelola secara profesional. Contohnya kalau kawasan hutan yang belum dikelola itu apakah belum terkategori begitu? Apakah mungkin kategori hutan lindung, konservasi atau gimana, Pak? Maksudnya saya tidak dikelola ini seperti HPH ya, maksudnya yang dikelola terproduksi. Dia dikelola macam-macam, ada izin tambang di situ, ada izin HBK, ada izinnya lingkungan, ada izinnya pematang kayu. Nah, yang ini usahanya ini ada di Dinas Kehutanan untuk provinsi. Itu dia punya bidangnya sendiri di situ untuk di mana suami-suami atau industri yang. Tapi memang kalau di kawasan hutan apakah memang dibenarkan begitu untuk dikelola, taruhlah misalnya untuk tambang, untuk diambil kayunya, begitu, Pak? Iya, sepanjang dia memiliki izin bisa. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru pun itu dia. Malah saat ini dimudahkan izin oleh negara untuk usaha dunia usaha untuk melakukan aktivitas. Iya, yang aktivitas di hutan. Iya, aktivitas di hutan. Sepanjang ada izin di hutan itu semua ada aturannya mengatur, karena kalau nggak tertib banyak yang rusak. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini yang di pasal 50 ayat 1-nya menyatakan begini. Setiap orang yang melakukan usaha kegiatan di kawasan hutan, jasa lingkungan, produksi, kayu atau segala macam, itu dia merusak hutan, ujungnya setelah dia punya izin merusak hutan itu pidana, Pak, pasal 78 ayat 1. Bisa dicabut izinnya. Bisa dicabut izinnya dan dipidanakan. Bisa dipidana itu. Dan saat ini Undang-Undang Cipta Kerja malah lebih kuat untuk menguatkan pidananya. Memang ada administrasinya, pidana denda, administrasi denda. Jadi ke depan ada sanksi administrasi itu ada 5 nanti untuk di Undang-Undang Cipta Kerja kepada pelaku kejahatan. Satu, misalkan sanksi administratif, teguran pemerintah untuk menghentikan kegiatan sementara, nanti baru denda administratif. Malah nanti diminta misalkan 5 tahun atau 10 tahun dia melakukan kejahatan, bisa dihitung nanti berapa yang harus dibayar denda administratifnya pada negara. Dan dia diminta untuk pemulihan, jadi wajib juga melakukan pemulihan area yang sudah rusak itu. Memang agak berat nanti ke depannya tugas-tugas kita, penegak hukum ini untuk memilah
mana masyarakatnya setempat, Ya. mana masyarakat umum, Ya. mana masyarakat adat. Tapi yang kemudian- konsep Ya. gimana Mas? Ya, tapi ini kan ya saya ke Pak Amin. Pak Amin, ini kan mungkin agak riskan begitu ya terkait dengan pengelolaan hutan, pemberian izin mengelola hutan ya yang ada di dalamnya, bisa saja nanti ini kemudian dimanfaatkan lebih begitu dari mereka yang punya hak untuk mengelola sumber daya yang ada di dalam hutan tersebut. Nanti Walhi sendiri melihatnya seperti apa, Pak Walhi? Pak Alamin. Ya, memang agak dilema ya, maksud saya ketika kita kalau Mau kerja tidak apa ya? diberi izin, kemungkinan Saya betul resikonya betul. adalah dia merambah secara ilegal, dia masuk secara ilegal, dia memanfaatkan secara ilegal, dan itu juga sebenarnya artinya lingkungan rusak, Tak terkontrol juga. hutan kita rusak, kemudian rakyat juga ikut masalah kan gitu. Untuk mengolah hutan dan corporate lebih dianggap qualified ya, dianggap berkompeten untuk memanfaatkan tadi seperti yang dibahasakan Bapak, bahwa warga tinggal beli kayu-kayu yang sudah diolah lah begitu ya. diizinkan oleh pemerintah untuk membangun pemanfaatan perusahaan pengelola hutan, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya bagi saya, kalau saya sih sebenarnya jujur saya dalam konteks hutan itu selalu lihat environmental ANSI ya. Memang saya kalau bicara hutan itu memang agak tidak ada istilahnya, tidak ada kompromi ya bagi siapapun gitu ya, siapapun yang merasa melakukan perambahan atau mengubah fungsi hutan. Gitu. Jadi kalau dalam mazhab environmentalis itu biasa disebut dengan ekofasisme, ekofasis apa? Ya, yang memang hutan ya hutan begitu, nggak boleh ada kegiatan. Gitu. Kalau perlu ya dijagai singa saja gitu. Nah, tapi memang di sisi lain memang ada yang kita dalam perkembangannya ada rakyat Sumber daya yang ada di dalam hutan itu membutuhkan kebutuhan kayu itu secara domestik gitu. Nah, kebutuhan domestik ini kan tidak besar gitu loh. Butuh 2-3 pohon mungkin untuk memperbaiki rumah gitu. Nah, selama memang pola atau caranya menebang itu cukup arif dan dia mau bertanggung jawab, misalnya menebang satu ganti 20 bibit gitu. Betul. Nah, itu memang itu bagus begitu, itu ideal. Cuma pertanyaannya apakah warga mau seperti itu. Yang kedua, yang di lapangan ini seringkali yang cukup unik bermasalah di Sulsel adalah tata batas hutan. Itu tata batas wilayah hutan itu yang belum clear juga di kita. Dalam konteks konflik rakyat dengan kehutanan ya. Saya tidak mau konflik rakyat dengan illegal logging, konflik hutan dengan illegal logging. Kalau itu jelas mainannya Polda, itu sudah memang harus disikat habis itu. Walaupun ya rakyat juga yang sering dilibatkan, gitu kan. Nah, yang konflik rakyat dengan hutan ini yang cukup perlu dianalisis baik-baik. Apa sebenarnya akar masalah sehingga rakyat selalu berkonflik dengan kehutanan? Apakah memang negara ini mau menciptakan konflik berkepanjangan antara negaranya, antara pemerintahnya dengan rakyatnya? Saya yakin tidak, kan gitu. Tapi memang ternyata di lapangan ada yang belum teratasi. Gitu. Salah satunya adalah konflik tata batas hutan dan wilayah kelola rakyat yang belum akur, belum damai, belum jelas gitu. Banyak lahan-lahan masyarakat di beberapa daerah itu diklaim atau banyak warga yang mengklaim lahan atau kebunnya itu masuk di kawasan hutan, yang versi hutan versi negara gitu. Alhasil ketika dia, jadi dulu pernah katanya, misalnya kayak kemarin konflik Sopeng,
orang si bapak itu menanam, membibit, menanam dan menanam pohon di kebunnya, ya. Tumbuh pohon itu besar, lalu kemudian datang penetapan kawasan hutan dan kebunnya masuk sebagai kawasan hutan. Karena lahan milik bapak itu lebih mirip dengan hutan ketimbang kebun gitu. Jadi diklaim oleh negara waktu itu, versi bapak ini. Nah, kemudian karena dia ingin mengambil kayu yang sudah dia tanam, lalu ditangkap oleh polisi hutan dan polisi ya. Akhirnya dimasukkan penjara, disidang dan terbukti bersalah. Nah, pengalaman ini menarik sekali untuk kita merefleksikan diri dalam konteks mengurai konflik tenurian rakyat dan kehutanan. Nah, kalau yang seperti ini memang tata batas hutan itu perlu dipertegas, didamaikan antara kedua belah pihak, rakyat maupun masyarakat, rakyat maupun kehutanan. Baik. Nah, itu saya kira itu jangka panjang yang harus kita lakukan segera agar mengurai konflik yang. Tapi kalau bicara tadi illegal logging, enggak ada. Iya, betul. Enggak ada kompromi bagi saya, gitu. Mau dia mau masyarakat disuruh ya tetap harus ditangkap, lalu dibuktikan, lalu masyarakat itu harus sampai cukongnya, sampai di belakangnya. Siapa yang mendalangi, siapa yang menyuruhnya dan ya, Pak Dodi. Ya, ini menarik sekali Pak Dodi. Ya, menarik sekali disampaikan Bung Al-Amin. Juga perlu nanti dipikirkan ke depan ini Pak Dodi oleh KLHK bagaimana tata batas hutan ini untuk jangka panjang, jangan sampai kemudian nanti juga ada konflik yang antara pemilik lahan tanah dan juga mana yang menjadi batas dari hutan tersebut yang masuk dalam kawasan konservasi mungkin ya, atau hutan lindung mungkin seperti itu. Dan kemudian nanti ini bisa dikategorikan juga sebagai illegal logging. Nah, ini juga masalah masyarakat yang terlibat dalam illegal logging kan tentu ini perlu juga mendapat perhatian serius. Mungkin masyarakat yang ingin hanya ingin mencari makan begitu. Nah, tetapi kan ini tidak boleh ada tolerir namanya kalau kasus namanya illegal logging atau pembalakan liar. Ditanya siapa yang ada di belakangnya begitu. Ini kan perlu menjadi PR ke depan bagi Gakum di KLHK Pak Dodi. Oke Pak, benar memang PR-nya sangat banyak ini kalau memang banyak yang perlu kita lakukan ke depan. Terkait dengan kita kan Gakum ini tugasnya upaya terakhir Mas. Jadi Gakum ini tugasnya adalah pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan. Yang kedua tugasnya adalah bagaimana pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan berjalan. Kemudian bagaimana juga terakhir baru penyidikan. Jadi kita hanya tiga tugas pokok yang selain dalam rangka menurunkan gangguan dan ancaman ini, tiga pokok ini upaya terakhirnya adalah penyidikan. Nah, dari penyidikan ini kami melihat juga perubahan terjadi di aturan undang-undang Cipta Kerja, bagaimana masyarakat kecil juga tadi betul saya berharap kita juga bukan arti kita memilah-milah, harusnya pelakunya harus besar semua. Tapi memang ada yang kita ambil, tidak pelaku utama ataupun dalam orang kecil, tapi ini kita lihat apakah pelaku ini orang yang betul-betul dalang ataupun memulai kegiatan itu. Contoh niatnya harusnya dia sudah punya rumah segala macam misalkan atau punya lokasi lain misalkan perambahan. Ternyata dia masih nyerobot ke lokasi lain. Nah, ini yang sering kami dapatkan. Pelaku yang lapangan itu dia sudah dapat satu di kawasan hutan ini misalkan diberi perhutanan sosial, LK atau mitra konservasi. Ternyata di sebalik itu dia juga melakukan tempat lain untuk mendapatkan ada modus itu karena dia sudah aman di sini di kawasan hutan. Yang saat ini dia akan menambah lebih. Nah, ini yang kadang-kadang manusia ini ya kita semua lah pasti ingin lebih dan lebih. Nah, ini yang membahayakan ada modus mafia tanah yang berbahayanya bagaimana hutan itu dikapling-kapling. Saya salah satu contoh di kawasan Malino. Saya sangat miris sekali melihat kawasan hutan yang konservasi, hutan lindung dan di gunungnya sudah dibagi-bagi, dikapling-kapling. Nah, itu kami lagi berupaya untuk menyelidiki itu dan ingin tahu sejauh mana sih adanya keterlibatan para pihak ataupun yang nggak tahu kita siapa di belakangnya. Tapi intinya saya melihat itu miris sekali.
kawasan hutan dikelola dengan coupling dan itu dijual belikan. Nah ini kita lagi selidiki. Seberapa Ini besar kita kewenangan dari Gakum KLHK sendiri Pak untuk menyelidiki masalah-masalah yang seperti ini, seperti Anda sampaikan tadi, kemudian ada yang membackingi begitu? Ya, kita sudah lakukan kewenangan kita ya. Kewenangan kita itu besar sekali diberi undang-undang. Ada 6 undang-undang yang diamanahkan kita. Ya. Tapi di balik itu ada tugas juga pihak pengelola kawasan. Pengelola kawasan yang harus melakukan lebih dulu baru di Gakum. Jadi Gakum ini upaya terakhir bisa dilakukan secara persuasif, misalnya pendekatan dulu. Jangan semuanya ujung-ujungnya di Gakum, orang dipidana. Tapi dengan orang keluar dengan sendirinya, dengan pencegahan itu bisa ikuti aturan pemerintah, saya kira itu hukum sudah berjalan. Jadi tugas kami juga bagaimana pengelola kawasan itu juga melakukan tugas-tugas pencegahan, perlindungan, bagaimana mengelola kawasannya. Nah ini apa yang kami lakukan ini juga tidak mungkin bisa semuanya di Gakum. Makanya kita bagaimana menyatukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur telah membuatkan SK Satgas Penegakan Hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Itu ya saat ini kita ada mendampingi 3 instansi, ada Balai Gakum di situ, ada lingkungan hidup di situ, provinsi, ada dinas kehutanan provinsi di situ, dan setiap saat karena kita diminta dari Gakum untuk menjadi ketua di situ, saya siap membantu di Provinsi Selatan. Jadi semua tindakan itu sudah kita mulai. Jadi kita membuat bagaimana daerah mandiri. Kita di pusat juga bagaimana sinerginya daerah dan pusat itu tidak semua harus ke pusat. Kasus kecil contohnya, saya banyak belajar banyak di sini terkait banyak kasus kecil, misalkan ada yang nembang 3 batang, ada 10 batang. Tapi untuk kita lihat manakah dia, apakah ini untuk jual beli. Kita lihat juga. Jadi udah banyak yang kita robah pola-pola penanganan yang lama. 2 tahun ke 2019 ke 20 saya masuk, dan itu instruksi pimpinan Jakarta dari Gakum bahwa saat ini kita robah pola kerja. Bagaimana orang itu, masyarakat bisa melakukan aktivitas di kawasan hutan dengan cara benar, dan juga bagaimana dia juga mengerti hukum. Dan oh ya ini salah gitu ya. Yang kita sadar hukum dulu ditingkatkan, tidak harus dihukum, tapi mereka mengerti dan patuh. Tujuan kan hukum kan memanfaatkan keadilan dan ketertiban. Jadi sudah tercapai kayak itu, pasti hukum sudah jalan. Nah, apa yang dilakukan hukum oleh Balai Gakum sendiri, itu sudah melakukan langkah-langkah persuasif lebih dulu. Biasanya dari konservasi itu sudah melakukan pembinaan dulu dengan masyarakatnya. Ada hal-hal yang tidak mungkin langsung ditangkap, karena memang dianggap itu melawan. Nah, ternyata yang pelaku-pelaku yang kita tangkap ini, contoh saya 2020 itu, dari 2019-2020 ternyata di saya ada 87 kasus yang ditangani di seluruh provinsi ini, 20-nya hampir di Sulawesi Selatan. Nah, dari 20 itu pelaku lapangan hanya 9 orang. Maksudnya lapangan itu orang betul-betul yang memulai ya. Tapi itu bukan orang-orang yang baru sekali melakukan gitu ya. Jadi kita melakukan itu, kita lihat apakah dia untuk kepentingan sendiri atau untuk jual beli. Nah, apa yang bilang Pak Amin tadi itu, kalau geologi jual beli, kalau bukan geologi lah, pelaku geologi itu tidak ada ampun untuk kegiatan itu. Tetap kita proses. Tapi kalau untuk kebutuhan sendiri, bangun rumah sendiri, itu kita lihat apakah pengelola kawasan sudah memberikan persuasi, pendekatan atau seperti apa. Dan itu tidak kita lakukan proses untuk itu, untuk pidananya, tapi dilakukan penegakan hukum sanksi administratif dengan beri pernyataan, misalkan dari balai dari KPH di lapangan. Tapi ini polanya sudah berubah. Jadi pola penegakan hukum yang sekarang itu sangat memberikan kesempatan untuk orang patuh dengan cara administratif. Ya, beri sanksi. Ya, Pak Dodi, ada pola yang menarik ini, Pak Dodi, ini terkait dengan kasus pembalakan di hutan di Sulawesi Selatan ini. Menurut pantauan dari jurnal Celebes yang mengatakan bahwa para pembeli atau pengusaha kayu ini melakukan cara-cara ilegal dengan menggunakan pola rantai putus untuk dapat menghilangkan jejak begitu. Nah, ini kan bisa jadi referensi bagi penegak hukum bagaimana kemudian supaya aktor-aktor utama ini bisa segera dapat diproses begitu. Mencari siapa yang kemudian menyuruh masyarakat untuk melakukan pembalakan liar di hutan ini, Pak Dodi. Iya. Benar, ini yang betul sekali. Saya tuh setuju dengan teman-teman itu dengan rantai putus. Rantai putus saya sudah alami ini. Jadi memang selama saya menangani kasus dari seluruh Indonesia, saya sudah menangani kasus,
rantai putus ini memang ada upaya, memang sudah tradisi para penegak hukum, para kejahatan ini. Bagaimana kalau sudah ada tertangkap, dia diputus rantainya nggak akan ngaku-ngaku. Kita tidak butuh pengakuan sebenarnya. Kita penyidik sekarang tidak pernah minta pengakuan orang itu ngaku atau tidak. Berbohong pun silahkan kalau kejahatan itu. Kita hanya mencari unsur pasalnya terpenuhi dari saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan ahli, dan bagaimana bukti elektronik bisa kita dapatkan. Nah, sekarang sudah berubah. Ada bukti elektronik, ada petunjuk IT ya, undang-undang ITE. Kita pakai juga ahli dari ITE, bagaimana dia melakukan komunikasi, bukti transfer. Nah, banyak yang akhir ini 2019-2020 itu kita mendapatkan pelakunya pakai bukti transfer. Jadi kita gali informasinya dari mana, dari sudutnya, dari segi Transaksinya dengan elektronik juga begitu Pak ya? Mereka bertransaksi? Ya, biasanya kayak gitu, seperti yang macam-macam. Dia menyuruh orang itu ada yang disuruh pakai komunikasi HP. Nah ini memang banyak yang kami temukan dari komunikasi HP. Tapi memang untuk pelaku besarnya kita nemukan hanya 4 direktur utama yang kita proses. 4 direktur utama. Ya, itu direkturnya memang dan industrinya sudah tutup. Jadi kita sudah tutup industrinya dan juga kita yang nutup. Tapi memang karena dia proses direkturnya, berarti akhirnya dia tutup sendiri. Itu dari 4 perusahaan Pak ya? Ada 4 perusahaan, masih ada beberapa perusahaan yang kita proses. Tapi memang kadang DPO melarikan diri. Ini penyakitnya. Di undang kita kalau sudah ketahuan dia sudah melarikan diri dan itu kita lacak juga sudah kemana-mana dan itu masih kita lakukan penyelidikan terus untuk saat itu. Nah yang menarik lagi kita juga ada oknum kita juga, oknum luar juga ada kita tangani untuk proses hukum. Jadi kita sudah merata ini. Oknum kita juga, oknum luar juga kita proses termasuk ada legislator juga yang kita proses. Jadi sudah untuk bagaimana memberikan efek jerah. Jadi ada sudah ada tokoh masyarakatnya, yang oknum masyarakatnya, ada oknum tokohnya. Tidak ada bedanya nih. Ada yang bukan yang saya komentar terbaru, nggak tahu siapanya. Bahkan hanya biasanya orang kecil saja. Kita udah rubah pola itu. Kita udah merubah pola. Bagaimana kita menemukan pelaku itu bukan hanya dari lapangan saja, tapi bagaimana pelaku itu bisa kita jerat. Pelaku di atasnya, minimal yang itu ya, di atasnya yang menyuruh dulu, dari menyuruh sampai lagi di atasnya. Jadi pernah kita coba, memang ada kendala, kita akui ada kendala, banyak hambatan, banyak rintangan terkait dengan sarana atau segala macam ya. Kita kan betul itu di awal sudah disampaikan Pak Amin tadi, kita memang kekurangan, tapi kita harus melakukan. Itu saja. Kita harus berbuat. Kalau nggak berbuat, kapan lagi akan hancur hutan kalau kita tidak berbuat. Nah, ini yang kami dorong KPH di daerah, Mas. Kita untuk persuasif dalam pendekatannya. Pak Dodi, Pak Al-Amin, ini tadi ada masukan dari para pendengar tadi di opini publik. Sebelum kami dialog interaktif, kami sudah membuka opini dengan publik. Satu opini dari masyarakat dari Pak Hendrik di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat ini ya. Tahun 80-an, izin pengambilan kayu dalam hutan lindung diperbolehkan didampingi polisi hutan. Kawasan hutan rakyat diperuntukkan untuk pemanfaatan permukiman dan perumahan rakyat. Sekarang perizinan itu sudah merambah ke 2 kawasan hutan tanpa pendampingan polisi hutan, menyebabkan pengambilan kayu tidak terkendali. Pengelolaan izin atau perizinan sudah melampaui batas kebutuhan yang tadinya hanya izin untuk keperluan bangunan menjadi sebuah lahan bisnis. Sudah tidak ada lagi ganti tanaman sebagaimana layaknya di tahun 80-an. Jadi kebutuhan akan kayu tetap akan meningkat sejalan dengan meningkatnya pembangunan perumahan. Jadi pengelolaan kayu pada setiap kawasan perlu dievaluasi dan perlu program kembali penanaman berbagai jenis kayu dengan metode reboisasi dan penghijauan. Ini dari Pak Hendrik di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ini kawasan Mamasa itu banyak hutan-hutan yang sebenarnya ada di sana, tetapi mungkin di tahun-tahun ini sudah banyak yang boleh dikatakan yang beralih fungsi begitu. Iya. Iya. Ini menarik juga. Itu memang di kawasan hutan kita sekarang, memang saya kasih sekali dengan teman-teman KPH saya di lapangan, semua peluk-peluk saya di daerah, teman-teman saya yang ada di daerah. Di mana dia ngamankan, Mas, dengan KPH misalkan dia luasnya 40.000. Dengan peluknya cuma 2 orang. Kemudian ada yang hampir rata-rata KPH itu operasionalnya tidak ada. Termasuk di kawasan TN dan konservasi itu dia untuk di lapangan Polhut itu tidak punya operasional untuk bergerak itu. Saya buka saja di sini, bagaimana ngamankan hutan. Kalau untuk jalan kaki saja dia butuh untuk biaya sendiri, untuk ke hutan saja,
Kalau tiap hari dia jalan kaki itu juga tidak mungkin dicapai sampai seluruh area hutan. Paling ya 4 sampai 6 kilo yang sanggup dia jalan patroli dan seperti itu. Oke, betul. Sehingga banyak yang tidak bisa terjangkau dengan kekurangan SDM tadi, sarana prasarananya, kemudian ya namanya medan yang dijangkaunya sangat luas sekali dibanding dengan jumlah personil yang ada itu sangat tidak sama seimbang dan sangat tidak di bawah relatif. Misalkan contoh nih hutan perkebunan 1.000 hektar itu tidak kurang pasti satpamnya sekitar hampir 50 orang. Tetapi kalau di kita hutan yang di Sulawesi Selatan saja contoh, di KPH saja itu cuma polunya ada sudah tua itu, sudah tua, kemudian jumlahnya dia tinggal 45 orang. Baik. Ini juga tidak mungkin kalau melakukan menyelesaikan itu dengan cara begitu. Saya kira mungkin ini ada perlu kerjasama semua pihak, masyarakat, Pemda, daerah, dan tidak bisa saling mengandalkan. Saya mengandalkan KPH di lapangan atau mengandalkan KSDA untuk mengamankan hutan. Kemudian pada sisi lain, ada kepentingan yang mendorong untuk masuk ke hutan itu semakin tinggi dengan adanya kebijakan-kebijakan lain yang tidak memikirkan bahwa penghut ini atau teman-teman polisi hutan ini perlu diperhatikan. Kalau dia di garda terdepan tidak diperhatikan, yang ujung tombaknya menghentikan tidak diperhatikan, ya inilah kelemahan pengawasan. Nah, pengawasan ada kelemahan di mana? Ada di tingkat tapak, ada tingkat di atasnya, dan seterusnya, sampai di tingkat produksi. Nah, kalau kayu iga logging, saya paham sekali. Dari mulai mulai penebangan sampai tingkatnya konsumen ataupun terakhir, itu kalau menurut undang-undang aturannya sudah ketat sekali. Baik. Tetapi kalau pengawasannya lemah di tingkat bawah, bagaimana kayu bisa keluar dengan sendirinya tanpa ada polhutnya itu. Oke. Kayaknya sudah maksimal sekali sebetulnya yang sudah dilakukan dari Gakum ini. Tapi kemudian saya ingin tanya ke Mas Alamin ini, kalau melihat produk hukum yang ada sekarang ini, Kak, bagaimana Anda melihat apakah produk-produk hukum ini punishment-nya masih perlu, apakah masih belum cukup begitu, atau mungkin perlu lagi pembahasan untuk mencari sebuah produk-produk hukum yang lebih ketat, lebih kuat begitu, supaya ada efek yang lebih bagus atau efek jerah begitu yang lebih baik, Pak Alamin? Ya. Kalau saat ini ya menurut analisa kami, kalau saat ini ya menurut analisa kami aturan itu lebih dilonggarkan, lebih dimudahkan bagi pelaku-pelaku usaha yang selama ini hidup dari pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, terutama kayu ya. Nah, kenapa negara ini memudahkan? Mungkin salah satu kami menganalisa salah satu alasannya adalah pertama untuk mengurangi aktivitas ilegal logging itu tadi. Jadi ketimbang kita sibuk mengawasi, sibuk melarang-larang atau menegakkan sesuatu, lebih baik dimudahkan perizinannya. Toh juga kemudian bisa berdampak pada peningkatan PAD atau peningkatan pemasukan negara dalam konteks pajak gitu. Jadi memang sekarang kecenderungannya terutama melihat Undang-Undang Omnibus Law saat ini itu aturan pemanfaatan, aturan investasi, dan salah satunya investasi di kawasan hutan juga semakin dipermudah gitu. Nah, dipermudah, tinggal sekarang benteng pertahanannya ada di kebijakan tata ruang wilayah provinsi. Karena di RW RT RW provinsi lah kemudian akan lebih mempertegas apakah memang hutan yang kita punya diperuntukkan untuk bisnis, diperuntukkan untuk usaha atau memang untuk sebagai wilayah perlindungan. Kalau kemudian pemerintah ini pintar menata ruang kita, pintar menata ruang yang punya yang ruang lindung, ruang memang yang tidak bisa dijamah, tidak bisa diganggu, memiliki ekosistem dan nilai ekosistem dan ekologi yang tinggi, dan itu memang harus tegas dilarang. Sementara yang lain itu boleh dikelola dengan cara
yang profesional dan bertanggung jawab, misalnya dengan upaya-upaya pemulihan lingkungan lainnya. Nah, saya kira itu bisa saja. Tapi kalau aku perhatikan, kecenderungan sekarang memang adalah izin-izin itu akan lebih dipermudah untuk mengakomodir pelaku-pelaku usaha pelaku-pelaku usaha di bidang kehutanan ini bisa lebih mudah mengakses dan mendapatkan kepastian hukum usaha dan berkontribusi terhadap pembangunan negara, pembangunan daerah maupun negara. Nah, saya kira itu. Jadi kecenderungannya arahnya ke situ, begitu. Hingga kemudian yang tadi disampaikan Bapak dari Gakum itu soal Pak Dodi terkait dengan pemberangusan atau penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging itu bisa lebih minimum, mengingat izin-izin usahanya sudah dipermudah, gitu. Nah, jadi KPH tinggal pemantauan usaha yang tadi. Kalau KPH fungsinya sebagai pemantau mitra pelaku usaha di bidang kehutanan. Polisi hutan berfungsi untuk memastikan tempat pemanfaatannya berada di batas-batas yang sudah diberikan, gitu loh. Jadi perangnya tidak lagi melawan illegal logging, tapi illegal logging ini sudah difasilitasi, sudah diberi kemudahan untuk yang penting tahu batas-batas wilayahnya di mana begitu ya dalam mengelola hutan. Jadi gitu. Jadi memang si Malakama di sisi lain mau diperketat, dilarang, tetap merambah karena illegal logging, kan memang Republik kita masih sangat koruptif ya. Oknum-oknum di Republik ini masih koruptif dan masih mudah lah disogok untuk masuk memudahkan kegiatan ilegal itu, begitu. Nah, sekarang mungkin negara sudah pasrah, tidak mampu menghadapi illegal logging tadi, sehingga kemudian mengambil langkah. Tapi kalau menurut Anda jalan tengahnya kira-kira seperti apa begitu? Ini masyarakat juga boleh tetap mendapatkan hasil dari kekayaan sumber daya alam yang belum mungkin tersentuh dari hutan-hutan yang ada di sekitarnya, tetapi kemudian ini juga tidak kemudian jangan sampai diambil terlalu banyak sehingga merusaklah begitu ekosistem lingkungan, Pak. Jalan tengahnya mungkin seperti apa? Menata kehutanan kita memang tidak bisa satu persatu. Satu diatasi, yang lain muncul masalah baru. Satu diatasi, muncul masalah yang lain. Saya masih optimis. Republik ini masih baik. Penataan hutan kita juga masih bagus, masih kuat. Hutan-hutan yang memang hutan-hutan kita yang punya nilai ekologis dan nilai perlindungan yang tinggi itu masih bisa kita pertahankan dari dari ancaman kerusakan dan perusakan pihak-pihak tertentu ya. Masih kita bisa selamatkan. Tapi satu hal juga, melibatkan masyarakat juga perlu hati-hati. Melibatkan masyarakat juga memang perlu ada risiko juga sebenarnya. Karena masyarakat ini juga sudah mulai berkembang begitu. Di sisi lain masyarakat kita minta untuk mengawasi hutan, tapi tidak ada insentif yang mereka dapatkan. Sementara lahan-lahan sawah mereka tidak dapat insentif, tidak dapat benefit dari usaha perlindungan yang mereka lakukan. Gitu. Jadi masyarakat juga di sebagian tempat menjadi pelaku, gitu ya, menjadi pelaku. Jadi memang selama masih Republik ini, atau teman-teman hutan ini masih optimis, masih kuat menjaga hutan, kita melindungi area-area penting di Republik ini, di daerah ini, saya kira masih bisa kita lakukan. Salah satunya ya memperketat usaha-usaha tadi, usaha
Iya, usaha-usaha iya. orang. Pak Dodi yang mungkin terakhir main- Pak Dodi, ini kan yang jangan main sampai hanya berakhir pada penegakan hukum saja. Penegakan hukum ada kasus lagi penegakan hukum begitu. Tapi bagaimana kemudian juga memberi edukasi kepada masyarakat. Dan terpenting tadi ini kan Mas Alamin bilang sangat dilematis juga bagaimana mungkin masyarakat yang ada di sekitar disuruh untuk menjaga hukum, namun kemudian mereka nggak mendapatkan apa-apa begitu dari apa yang pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk menjaga ekosistem yang ada di sekitarnya begitu. Ini mungkin kira-kira langkah solutif apa yang perlu dilakukan ke depan ini, mungkin dalam hal ini masukan untuk Kementerian Lingkungan Hidup begitu Pak Dodi. Ya, ya memang saya berpikir dan berharap juga kepada masyarakat, kita memang hutan itu bagian hidup kita, ekosistem kita yang bagaimana bila dia sudah ditebang, kita akan melihat banyak bencana alam atau misalkan banyak yang kerugian yang ada di masyarakat setempat. Kadang-kadang nilai keuntungan itu tidak bisa dihitung saat ini. Kenapa? Hutan itu akan kita lihat hitungnya setelah kita tahu setelah banjir, setelah tahu kita kekeringan. Kita akan tahu, oh ya, hutan kita udah rusak. Sebenarnya hitungan-hitungan bahwa yang tinggal di desa atau di pinggir hutan, itu dia jauh lebih sehat hidupnya dibanding yang kita yang berada di kota. Secara oksigen saja kita dapatnya oksigen yang kelas 2 kalau di kota. Kalau kelas 1-nya ya di pinggir hutan. Itu segi hidupnya kita bicara dari segi selain ekonomi ya, tapi segi yang paling besar itu ada bagaimana sistem kehidupan masyarakat itu merasa bahwa dia sehat di situ. Sehat itu mahal. Itu satu. Yang kedua, bagaimana tadi kita akan dari CHK sendiri sudah punya program. Satu ya, kita ada program yang berpedas HL itu bagaimana melakukan upaya penanaman kembali yang sudah rusak. Kedua, ada program dari perhutanan sosial. Bagaimana tadi masyarakat kecil itu dimasukkan program-program di bidang kehutanan, dalam arti dia sudah terlanjur ataupun ya betul sudah terlanjur di sana, bahkan diakomodir oleh negara, tidak dikejar-kejar. Nah, oleh teman-teman dari pengawas ataupun polhut yang atau polisian yang melakukan tindakan, itu diakomodir dalam program sosial. Ada program penataan kawasan hutan, ada juga BPKH. Kami itu juga menata kawasan hutan. Memang ada kelemahannya, hutan itu memang luas sekali. Kadang-kadang mereka teman-teman mau melakukan batas-batas juga dilarang. Nah ini juga masalah juga. Ini dilematis memang soal batas yang risiko tinggi dan politik juga masuk di situ. Itu kegiatannya. Kebakaran kita punya PPI, Balai PPI. Kemudian kita untuk penegakan hukum, konservasi kita punya KSDA. Jadi untuk bibit kita punya BPTH. Ya masyarakat butuh bibit bisa mengajukan untuk minta bibit ke Balai PPTH. Jadi memang sudah diakomodir semua kepentingan dari KLHK itu sudah membuat program bagaimana kepentingan masyarakat diakomodir. Apalagi di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini, masyarakat punya akses besar ke hutan, tapi juga harus ada izin, harus ada jelas. Baik. Supaya jangan sampai hutan lindung juga dibabat, kemudian hutan konservasi dibabat. Nah, yang masalah sekarang ini yang perlu disampaikan, ada Undang Cipta Kerja pun saat ini tidak mengakomodir untuk usaha konservasi untuk dikeluarkan. Baik. Tapi tetap diberikan akses sekolah kemitraan, tetapi tidak bisa dijual-belikan dan tidak pindah tangankan. Baik. Nah, ini harus diketahui kenapa benteng terakhir hutan itu dikonservasi. Hutan produksi terlindung masih bisa di kebijakan lain untuk kepentingan cadangan hutan. Tapi juga lihat juga sisinya, kalau lerengnya lebih dari 45 derajat ke atas juga dikasihkan untuk dikelola, hati-hati juga. Baik. Karena banyak akan menimbulkan dampak yang besar seperti masa kemarin. Jadi ini harus dipikirkan, ada 400 berapa itu longsor, betul. Ya, ini kan jadi masalah. betul. Jadi ke depan memang masyarakat harus paham, kita semua harus paham bahwa hutan itu bukan hanya untuk kita sendiri saat ini, gitu. Kalau kita berpikir untuk ke depan, nah kami berpesan ini karena terima kasih nih untuk RRI, untuk WAHI sangat mendukung kami juga untuk mendukung bagaimana lingkungan ini bisa terjaga. Dan itu kita akan tetap harus bekerja. Banyak tekanan, banyak kekurangan pasti ada. Tapi kita semangat. Semangat itu penting untuk bisa jadi mata air. Jadi bisa memberikan sumber kehidupan pada orang lain. Baik, Pak Dodi. Mas Alamin, terakhir Mas Alamin, sedikit saja Pak sama Alamin, mungkin waktu Anda ada yang mungkin ingin ditambahkan Pak Alamin? Ya, mikrofonnya Pak Alamin mungkin bisa nyalakan mikrofonnya dulu. Oke.
Silakan. Kalau pengalaman di kampung, di beberapa desa, di beberapa tempat ya, terutama di lapangan, memang ada dua hal yang perlu untuk segera Oke. diselesaikan. Yang pertama adalah tata batas kawasan hutan, itu penting. Ini untuk mengakhiri konflik Baik. konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan kehutanan, gitu. supaya juga real gitu, supaya juga nyata, dan kita juga tidak kehabisan energi menyelesaikan atau mendampingi masyarakat yang berkonflik dengan negara di pengadilan ataupun di penegak hukum gitu ya. Nah, itu saya kira tata batas daerah-daerah yang memang kita anggap sebagai daerah kawasan tempat-tempat yang memang beresiko konflik ya, begitu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah dalam konteks aktivitas illegal logging memang yang harus berangus adalah aktornya. Nah, tapi kalau kita periksa dan kaji mendalam, aktor-aktor pelaku illegal logging itu juga sebenarnya pelaku politik di daerah, di lokal. Ya. Dia baik pelaku politik langsung maupun tidak langsung, baik itu donatur maupun pelaku politik langsung. Nah, negara, terutama pemerintah daerah, saya yakin tidak berani menindak tegas pelaku itu karena pada dasarnya mereka juga terlibat dalam kontestasi politik 5 tahunan di daerah. Jadi otomatis cara yang paling bisa ada langkah kompromis yang diambil tempuh negara adalah memudahkan perizinan kegiatan usahanya, gitu. Ya, oleh karena itu sudah terlanjur negara sudah melahirkan Undang-Undang Ciptaker ya. Harapan saya betul tegas bahwa kita harus memastikan bahwa izin usaha bisnis kehutanan itu jangan dilakukan di wilayah di kawasan atau TN, Taman Nasional, kawasan konservasi dan kawasan ekologi lindung. Taman Nasional itu masuk kawasan konservasi lindung dan ekologi genting, geologi gitu ya, geologi lindung itu jangan di wilayah-wilayah itu. Di daerah APL dan hutan produksi itu boleh. Yang kedua, saran kepada daerah, terutama provinsi, gubernur, mumpung jangan karena ada Undang-Undang Cipta Kerja, wilayah produksi itu diperluas, wilayah lindung diperkecil untuk mengakomodir pelaku usaha kehutanan itu. Baik. Jangan mempersempit hutan. Baik Pak Alamin, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Pak Mas Alamin. Pak Dodi, makasih Pak Dodi ya. Sudah bergabung bersama kami ya. Oke, lain waktu, lain kesempatan kita akan diskusi lagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alamin juga terima kasih. Juga pendengar terima kasih yang sudah ikut bergabung. Saya cukupkan pendengar untuk kebersamaan kita pagi hari ini dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Terima kasih atas Anda sudah bergabung tadi di sesi opini publik juga. Terima kasih Mas Alamin dari Walhi, dan terima kasih juga Pak Dodi dari Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Dan akhir kata saya Alfian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.